Tanamkan pada hati yang paling dalam. Dalam kondisi apapun Allah menitipkan anak pada ibu, itu ada keistimewaan di dalamnya yang menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itulah syukur. Itulah syukur. Ibu pernah dengar namanya Cut Nyadin? Pernah. Pernah dengar namanya, saya sebut yang perempuan-perempuan saja. Malahayati, pernah dengar? Pernah. Baik. Pernah dengar namanya jauh ke belakang? Fatimah binti Muhammad Al-Fihir? Pernah dengar? Itu perempuan hebat dan itu orang pertama yang membuat kampus di dunia. Wassalamun alaihi yawma wulida di dunia, wa yawma yamutu di alam kubur, wa yawma yub'atsu hayya, dan di akhirat pun dia mendapatkan salam sehingga dibangkitkan dalam keadaan gembira luar biasa. Jadi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan, di dunianya nikmat, tentram, kalau dapat pekerjaan nyaman, di rumah tangga nyaman, meninggalnya pun tenang. Di alam kuburnya nanti digambarkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171, itu saking gembiranya di alam kubur sampai-sampai dikabarkan dalam Al-Quran kalau dia punya kemampuan, dia akan mengabarkan kepada keluarganya, jangan banyak menangis, apalagi meratap. Kalau bisa cepat ke sini, karena di sini lebih nyaman dibandingkan di tempat yang sekarang sedang kamu pijak. Dan ketika kembali kepada Allah pun, bahkan ada di antara mereka yang diparadekan satu keluarga besar, sampai diperintahkan para malaikat untuk berbaris di depan pintu surga, semua malaikat. Nanti ditemukan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Itu saking dahsyatnya golongan istimewa ini, Allah perintahkan malaikat semua baris dan diminta mengucapkan kalimat salam ini. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salam salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Siapa di antara golongan yang istimewa ini yang saking luar biasanya mendapatkan jaminan kemuliaan di tiga alam? Dialah salah satu yang disebutkan, salah satunya yang disebutkan di Quran surah 34 tadi yang saya sebutkan di awal jumpa, ayat ke-13. Adalah golongan elit yang mampu mensyukuri semua nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Jadi ketika ada ajakan, Bu, mari bersyukur kepada Allah, mari kita tingkatkan syukur kepada Allah, ini bukan sekedar ajakan, bukan sekedar informasi yang disampaikan, tapi di dalamnya ada pesan, mari tingkatkan kualitas hidup kita sehingga masuk dalam golongan elit yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, hamba yang bersyukur. Apa itu syukur? Sebentar. Ibu bersyukur punya rumah? Syukur. Ibu bersyukur punya kendaraan? Bersyukur punya keluarga? Ada suami, ada anak-anak, bersyukur? Baik, yakin? Bersyukur diberikan pakaian? Yakin? Masa? Nah, sekarang apa itu syukur? Syukur itu upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ibu sekalian, maaf, anak itu titipan dari Allah atau bukan? Yakin? Sekarang pertanyaannya, ibu tahu nggak apa yang Allah inginkan dari anak yang dititipkan itu? Jadi apa? Anak yang soleh. Saking inginnya mendapatkan anak yang soleh, bahkan setiap ibu sejak mengandung itu sudah bermohon kepada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189 di ujung ayatnya.
Ya, Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Lihat ke ujung ayatnya. Falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Suami istri itu kalau istrinya tengah mengandung kemudian menjelang fase-fase kelahiran sangat berharap dan berdoa mohon pada Allah semoga anak yang terlahir ini menjadi anak yang soleh. Sepakat, Bu? Setiap ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Sepakat? Pertanyaannya, apakah betul kemudian setiap ibu yang sudah Allah titipkan anak dalam kehidupannya betul-betul mensyukuri nikmat titipan itu? Saya tanyakan pada ibu, anak ibu itu disekolahkan di mana? Kenal Allah atau tidak? Diajarkan sholat atau tidak? Diberikan pakaian yang menutup aurat atau tidak? Perhatikan definisi syukur tadi. Menggunakan semua nikmat, upaya menggunakan semua nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibu punya anak perempuan, katanya ibu syukuri diberikan itu. Sampai ibu bikin akikah, sampai undang tetangga, sampai selamatan. Tapi setelah dia bahkan menjelang balik, ibu kasih pakaian yang membuka auratnya. Itu bukan syukur namanya. Disekolahkan di tempat yang bahkan dia tidak mengenal Allah. Dikejar sampai di sininya nih. Nggak salah. Dilesin matematika, nggak salah, bagus. Les fisika, bagus. Les kimia, bagus. Ikut bimbel, bagus. Masuk kampus top, bagus. Tapi nggak kenal Allah, di mana syukurnya? Lihat pakaian yang selama ini Allah berikan kepada ibu sebagai titipan, dan itu akan dihisab. Buka lemari pakaiannya. Coba cek, ada nggak satu bagian pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah? Coba lihat ketika beli tas mewah, sepatu baru, pakaian baru, sudah pernah dipakai ibadah belum? Jangan-jangan beli tas itu hanya untuk dipakai keundangan saja. Jadi ketika manusia mengundang, beli yang baru. Kenapa ketika Allah yang mengundang 5 kali dalam sehari, bahkan untuk memberikan solusi kehidupan, yang baru itu nggak pernah dipakai? Tuh, kenapa pada diam? Satu, berasa ya? Satu. Jadi di titik ini, terkadang ada orang yang menuntut dari Allah kenyamanan hidup, ketenangan, kedamaian, tapi ketika Allah memberikan apa yang diinginkan, tidak menggunakan nikmat itu yang membuat dia damai. Tidak menggunakan titipan itu yang membuat dia tenang dalam kehidupan. Karena itu saya ingin memulai dengan mengajak kita semua, ayo kita lihat lagi apa saja titipan Allah yang telah dititipkan dalam kehidupan ibu dan bapak yang ada di luar saat ini sampai dengan detik ini. Kalau ingin mendapatkan ketenangan di dunianya, ketenangan di alam kuburnya, sampai pulang ke akhirat nanti, maka pastikan berusahalah untuk menjadi golongan yang sedikit itu. Gunakan semua nikmat itu pada hal yang Allah inginkan. Jika itu sudah dilakukan, saya berikan rahasia. Ini antara kita saja. Coba ibu buka surat ketiga. Belakang kedengaran nggak? Alhamdulillah. Belakang kedengaran? Tidak. Kok bisa jawab? Surah 3 ayat 35 sampai 37. Quran surah 3 35 sampai 37. Sudah? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Perhatikan, ini kisah tentang Hannah. Saya hanya akan ambil kisah ibu saja dalam Quran. Hannah itu istrinya Imran alaihi wassalam. Nanti punya saudari namanya Eliasobat. Orang barat menyebutnya Elizabeth.
Betul, Elizabeth itu bahasa sananya untuk Eliasobat itu saudarinya Hannah. Nanti nikahnya Elizabeth dengan Nabi Zakaria. Hannah nikahnya dengan Imran. Ketika Hannah mengandung, sepakat suami istri ini ingin mensyukuri nikmat kandungan itu dengan mengharapkan lahirnya anak yang soleh. Maka apa yang terjadi? Untuk mendapatkan soleh itu maka dibuat persiapan. Ini hukum umum, Bu. Ibu kalau misalnya ingin memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, kan disiapkan dulu ya dari awal. Ya, sekolahnya di mana, yang dibutuhkan apa, sebelum masuk udah siap-siap. Biayanya berapa, perlengkapannya apa, disiapkan jauh sebelum masuk. Begitu kan ya? Maka Hannah dan suaminya sudah menyiapkan. Nanti kalau anak ini terlahir, disiapkan tempat khusus supaya dia betul-betul menjadi anak yang soleh. Namanya mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk bisa fokus ibadah, bertakarub kepada Allah saja. Nanti harus ada yang merawat, yang mengajar, yang merawat itu harus orang yang paling soleh dan pintar di zamannya. Yang ketiga, disupport banyak doa. Dua-duanya sudah kompak. Siapapun yang kalau anak ini lahir masih hidup, entah ayah atau ibunya, teruskan cita-cita yang sudah menjadi komitmen ini. Maka ketika kandungan itu terus membesar dan siap menjelang persalinan, Imran meninggal. Jadi Imran itu meninggal dan Maryam nanti lahir dalam keadaan yatim. Maka lahirlah Maryam. Apakah ketika Maryamnya lahir, ayahnya sudah tidak ada, ibunya berhenti dari cita-cita yang sebelumnya menjadi komitmen? Tidak. Diteruskan itu. Maka ketika terlahir itulah kemudian apa yang sudah disepakati, berikan nama sesuai dengan harapan, isi dengan doa, siapkan tempat yang ingin diarahkan sesuai dengan cita-cita. Maka ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Harapannya lahir anak, kalau perempuan dia anak yang salihah, menjaga diri, menjauhkan dari perbuatan yang tercela, mendekat diri kepada Allah. Maka semua makna ini diwakili oleh satu nama, namanya Maryam. Maryam itu perempuan terhormat yang dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoain terus, Bu. Didoakan. Setelah itu apa? Dipilihkan sesuai amanat dan kesepakatan dengan suami, cari orang paling pintar dan paling soleh. Dulu banyak yang berebut. Singkatnya terpilihlah Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah itu apa? Buatkan tempat yang mendukung anak ini menjadi soleh dan dekat dengan Allah. Maka dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Ketika mihrabnya sudah siap, yang mendidiknya sudah siap, doanya mengalir, namanya sesuai dengan harapan, maka orang tua itu tidak sulit lagi untuk merawatnya. Setelah itu Allah yang berkenan memperhatikan sampai tumbuh dewasanya. Perhatikan ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Satu, Zakariyanya ada. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Dua. Wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi doanya sudah, namanya sudah, yang mendidiknya sudah, tempatnya sudah. Kalau itu 4 terpenuhi, kata Allah, kamu hei Hannah, gak usah lelah lagi merawat anakmu itu. Biarkan aku dengan kehendakku yang memudahkan semua perawatan anakmu sampai tumbuh dewasa. Demi Allah, Bu, setiap butuh apapun, orang tuanya tidak susah. Setiap akan diantar makanan, makanan sudah ada. Mau diantar pakaian, pakaian sudah ada. Dan semua pertumbuhannya langsung diperhatikan oleh Allah. Jadi ketika syukur itu diterapkan dalam kehidupan, maka seorang hamba akan beralih dari hamba biasa statusnya menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin saya contohkan. Bersyukur itu
bukan hanya sekedar mengungkapkan alhamdulillah atas nikmat yang diperoleh, tapi ada peluang untuk menambah nikmat-nikmat lanjutan. Ayat ini yang menginspirasi Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak banyak orang tahu Imam Syafi'i itu single parent, bu, ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal itu single parent. Jadi begitu dititipkan anak laki-laki, Imam Ahmad, bapaknya meninggal, ibunya yang gendong sana sini. Musim dingin, dimasakin air. Kan belum ada water heater waktu itu. Dimasakin, bu, malam-malam, diwuduin pakai air hangat, digendong oleh ibunya ke masjid, ke halakoh-halakoh para ulama, disimpan, selesai digendong, dibawa lagi. Apa yang terjadi? Ketika semua nikmat dititipkan anak itu disyukuri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, jadilah Imam Ahmad. Ibu kenal Imam Al-Bukhari? Ayo bilang kenal. Ini juga sama, single parent. Bahkan lebih dahsyat lagi, Imam Al-Bukhari itu saat lahir ayahnya meninggal, usia 2 tahun, matanya buta. Dan dokter mengatakan pada masa itu ini buta permanen, gak akan sembuh. Apa yang menjadikan kemudian matanya sembuh sampai jadi orang paling hebat di zamannya dan melahirkan karya besar Sahih Al-Bukhari? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ibunya. Jadi betul-betul mensyukuri nikmat diberikan seorang anak, dititipkan seorang anak. Jadi nggak pernah lihat, bu. Jangan lihat kata orang, ini anak si fulan, misalnya si fulana ini kurang begini, anak si fulana autis, anak si fulana begini, nggak ada. Nggak ada satu anak pun terlahir yang tidak punya keistimewaan, itu tidak ada. Tanamkan pada hati yang paling dalam. Dalam kondisi apapun Allah menitipkan anak pada ibu, itu ada keistimewaan di dalamnya yang menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pernah ada seorang ibu sedih karena begitu terlahir anaknya divonis lumpuh otak, cerebral palsy, lumpuh otak. Saya katakan, hei, belum tentu itu jadi kekurangan. Boleh jadi Allah titipkan satu kelebihan di balik anak itu yang belum terbuka sekarang. Coba bacain Quran terus. Dibacakan Quran, bacain Quran, bacain Quran. Begitu anak itu mulai bisa bicara, yang keluar Quran. Begitu dicek oleh seorang ustadz, ternyata anak itu sudah hafal Quran 30 juz. 30 juz. Dan barokah anak itu yang kemudian membawa si ibu jadi keliling-keliling. Haji, umrah, ke satu tempat yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya. Bertemu dengan orang hebat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ternyata lewat wasilah anak itu. Disyukur itu membahagiakan. Syukur itu menambah nikmat. Imam Al-Bukhari kecil yang matanya buta, diganti oleh Allah dengan ingatan yang sangat luar biasa. Imam Al-Bukhari itu nggak pakai nulis, bu. Kalau sudah ikut pengajian, beliau itu cuma dengar, langsung hafal. Kayak ibu sekarang nggak bawa tulisan tuh. Sebutkan. Satu kali diajak ke kutab. Kutab itu tempat menghafal dulu. Dibacakan surat Qaf oleh syekhnya, padahal masih kecil anaknya. Dituntun. Begitu selesai dibacakan, syekhnya iseng aja, cuma iseng muji, bu. Iseng. Siapa yang sudah hafal? Kata Al-Imam Al-Bukhari, dia angkat tangannya, hafidtu an dhahri qalbi. Saya hafal di dalam kepala saya. Itu yang benar. Jadi ada hafal di luar kepala, itu belum hafal. Ini masih di luar. Ada hafal di dalam kepala. Kata syekhnya, ta'al ya bunai, maju ke depan. Iqra. Begitu dibacakan, bukan hanya hafal, makhrajnya, sifat hurufnya mirip dengan syekhnya. Kata syekhnya, minal an, mulai dari sekarang, tadrusul hadis, engkau belajar hadis. Karena syekhnya tahu, kalau Quran itu ada jaminan kemudahan, hadis tidak ada. Maka anak ini pulang sambil meraba jalan, dituntun oleh asisten dari ibunya. Sampai di rumah dia bangga cerita pada ibunya, ummi hadatsat kada kada wa kada. Ibu, tadi terjadi begini, begini. Aku diundang syekh ke depan, dibacakan dan didoakan. Kamu harus belajar hadis. Kata Al-Bukhari kecil, ummi, mulai hari ini aku ingin belajar hadis. Ibunya karena melihat anaknya punya keterbatasan. Ini kisah nyata. Punya keterbatasan, kata ibunya, iktafi bil Quran, thumma yalihil hadis. Thumma yalihil hadis.
Cukupkan dulu nak sekarang belajar Quran, nanti setelah Quran hadis. Kata anak itu, lah, dia yakin dengan gurunya, aku pengen belajar hadis. Maka anak itu meraba jalan, masuk ke kamarnya. Begitu masuk kamar, ibu melihat apa yang terjadi. Ibu masuk ke mihrabnya, bentangkan sajadahnya, sholat di situ, bermohon kepada Allah, tersujud sampai tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mau cerita sedikit Bu ya. Ada yang disebut dengan tafaul namanya. Apa namanya? Bukan takaful, tafaul. Ya. Tafaul itu harapan untuk mendapatkan sifat dan sikap yang sama dari nama yang diberikan. Contoh, saya ingin berikan nama anak saya Muhammad supaya akhlaknya seperti Nabi Muhammad bisa. Meniru. Saya ingin berikan nama anak saya Ibrahim seperti Nabi Ibrahim kesabarannya. Itu tafaul namanya. Apa manfaat dari tafaul ini? Salah satunya bisa mendekatkan sifat-sifat kebaikan yang melekat pada nama di anak itu. Imam Al-Bukhari itu namanya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Tadi kan? Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya siapa? Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kakeknya Ibrahim itu tafaul. Jadi begitu ibunya memohon kepada Allah, tertidur, mimpinya ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim dalam mimpinya, anak kamu dengan izin Allah akan melihat lagi. Nah, Bukhari kecil itu sedang mengulang surat Qaf di kamarnya, sampailah ke ayat 21 sampai 22. Maka ketika di murajaah ayat itu sampai ke kalimat ini, kalimatnya. Ini kisah nyata. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu matamu tertutup tak bisa melihat. Mulai sekarang sekat itu akan dibuka dengan terang sehingga pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Padahal ayat ini tentang akhirat. Tapi keberkahannya diberikan percikannya pada Imam Al-Bukhari kecil. Begitu selesai murajaah ayat ini, tiba-tiba terbuka pandangannya. Saking kagetnya beliau lompat, dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Bu, saya sudah bisa lihat lagi. Ibunya kaget, bangun, dia katakan, rubbama ra'aita bi qalbik. Mungkin kau melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari kecil, la bal bi aini, saya lihat dengan mata saya. Maka keduanya berpelukan dan sejak saat itulah kemudian belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari dalam waktu 16 tahun. Itulah syukur. Di syukur itu dampaknya banyak, Bu. Dia nggak akan tertinggal, dunia dapat, akhirat juga diraih. Itu kisah tadi ada di kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, dari 18 jilid pertama. Saya kisahkan ini pada peserta karantina Quran yang divonis oleh medis, mata kanannya nggak bisa melihat, buta permanen. Dari goa, angkatan yang pertama. Sekarang ada angkatan yang kedua. Jadi sedang menghafal Quran, 30 hari 30 juz. Saya ceritakan kisah ini, maka dia baca ayat tadi, dia mohon kepada Allah, tiba-tiba, ini kisah nyata. Saat dia masuk ke kamar mandi, kemudian teriak orang ini keluar lagi, lempar gayung. Allahu Akbar katanya. Rupanya mata kanannya kembali terbuka, bisa melihat. Itulah syukur. Itulah syukur. Nah, yang ingin saya katakan, ini kita masuk pada materi intinya. Saya mohon izin pelan-pelan ya. Tadi muqaddimah, sekarang kita masuk pada intinya. Yang ingin saya katakan, berapa banyak di muka bumi ini yang memberikan keteladanan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dulu, setiap orang-orang yang berkehidupan dan mengikuti jejak kehidupan Nabi, itu semua perilakunya, sikapnya, sifatnya, yang keluar itu hanya keteladanan saja, dan semuanya bentuk syukur. Karena itu sampai sekarang, itu namanya masih dikenang. Ibu pernah dengar namanya Cut Nyadin? Pernah. Pernah dengar namanya, saya sebut yang perempuan-perempuan saja. Malahayati, pernah dengar? Pernah. Baik. Pernah dengar namanya jauh ke belakang? Fatimah binti Muhammad Al-Fihir? Pernah dengar?
Itu perempuan hebat, dan itu orang pertama yang membuat kampus di dunia. Orang pertama yang mendesain pakaian toga untuk wisuda. Itu perempuan, Bu, orang Islam. Rajin puasa, rajin tahajud, dan itu asalnya nanti dari Kairawan pindah ke Maghrib, ke Tunis. Pernah dengar Sayyidah Aisyah? Pernah dengar Sayyidah Fatimah? Baik. Saya mau turunkan ke kehidupan kita sekarang. Semua mereka ketika berkehidupan tidak pernah bersikap, bertutur, dan bersifat kecuali mengeluarkan tuntunan-tuntunan yang mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua jalan hidupnya diabadikan, bahkan namanya menjadi kenangan. Sekarang terjadi penyakit kronis di era kini yang sejak 15 abad yang lalu telah diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita mulai pembahasannya, Quran surah keempat ayat 83. Baik, sebelum ke situ saya ingin sepakat dulu. Mau mendapatkan salam tadi? Mau masuk kalangan istimewa yang elit? Mau diberikan kenikmatan oleh Allah? Baik, mari sekarang kita mulai pelan-pelan. Kita butuh keteladanan untuk menciptakan itu semua. Bagaimana caranya? Sekarang saya sebutkan dulu beberapa penyakit-penyakit yang muncul, yang disebutkan oleh Al-Quran dan kemungkinan terjadi lagi di masa depan. Perhatikan ayatnya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Ada ayatnya? Dan apabila mereka mendapati satu informasi atau merasakan perasaan apapun, mau gembira, mau susah, mau suka, mau duka, mau takut, mau tenang, langsung di broadcast. Adza'u itu bahasa kininya broadcast, karena idza'ah itu siaran, langsung disiarkan. Cuman metodenya, karena dulu belum ada media sosial, belum ada IG, Facebook, dan sejenisnya, dulu metodenya menggunakan syair. Jadi nggak ada satupun orang pada saat itu, kalau dia merasakan apapun atau mengalami apapun, jemur pakaian, cepat kering, bikin syair. Masak sesuatu, dapat resep baru, bikin syair. Gelisah, mendung, bikin status lewat syair. Lihat burung pipit terbang, burung bulbul lompat-lompat, bikin puisi. Jadi orang dulu tuh hebat bikin puisi. Tapi menjadi status, update status itu lewat syair. Ada namanya, di era pertengahan namanya Asma'i. Asma'i ini lihat burung bulbul, cuman lompat-lompat di pohon, bawahnya ada sungai, itu langsung bikin status lewat syairnya. Sautus sofiril bulbuli. Hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tajummuni ghazayyilun uqayqali qataftuhu min wajhatin min fini hadhar rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili. Paham? Tidak. Pokoknya nggak paham nggak masalah, yang penting update. Ada Pangeran Pujangga, saking dahsyatnya, hebatnya bikin syair, disebut kalau ada orang yang paling mahir bersastra, ini pangerannya. Namanya Emre El Qais. Lihat apa aja, bikin status, Bu, lewat syair. Ada lihat anak muda, baru putus dari kekasihnya, mau lamaran nggak jadi. Menghadap ke arah lembah, sedang bengong. Itu langsung bikin status, bikin syair. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahumali. Hei, lupakan si fulanah itu, apa enggak ada calon lain di dunia ini? Ayo move on, katanya. Jadi lihat apapun bikin, merasakan apapun update. Itu kondisi masa-masa pada saat itu. Dan ini disebut oleh Al-Quran tipikal masyarakat sakit. Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit update, ya, mendung bikin status, duh istiqomah mendung nih, sakit. Bikin resep masakan, live Instagram, sakit. Jadi semua diupdate. Apa aja dikeluarkan, apa aja dicurahkan. Itu tipikal masyarakat yang kurang sehat, kata Quran. Kenapa senyum? Awas, hati-hati. Nah, Nabi itu diutusnya di era itu. Bahkan orang jahiliyah itu bikin perlombaan, Bu. Yang update statusnya paling bagus, itu kalimatnya nanti akan ditempel di dinding Ka'bah. Disebut mu'allaqat namanya.
Ditempel 7 terbaik, ditempel di dinding Ka'bah. Bikin status. Halo? Nah, itu disebut oleh Al-Quran tipikal masyarakat apa? Akhirnya dari situ gak bisa dikendalikan. Mana informasi yang benar, mana yang salah. Mana yang hoax, mana yang bukan. Potongan-potongannya muncul. Akhirnya beradu di situ. Hoax lawan yang hoax. Informasi yang tidak benar melawan yang benar. Kemudian saling ejek. Ada, Bu. Saling serang lewat syair. Jadi kalau yang satu bikin puisi menyerang, yang lain menyerang juga. Yang satu bikin isu, yang lain bikin isu juga. Ada kaidah dalam ilmu tafsir. Kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, ini menunjukkan bahwa kejadian itu akan terjadi lagi di masa depan dengan cara yang berbeda, tapi dengan substansi yang sama. Saya mau tanya, sekarang ada nggak orang yang kalau sedikit-sedikit update status ada? Sedikit-sedikit live Instagram ada? Sedikit-sedikit live Facebook ada? Salah tidak? Tidak, belum tentu. Kalau yang di live kan itu yang baik-baik. Kalau yang di-update itu yang bagus-bagus. Sehari 1 hadis, gak apa-apa. Sehari 1 ayat, bagus. Sehari 1 kajian, bagus. Sehari inspirasi, bagus. Lah ini bikin resep baru, update. Beli sesuatu baru, update. Mendung, update. Hujan dikit, bikin status. Sampai apa yang harusnya nggak diungkapkan, diungkapkan. Suami sendiri dibikin status. Kalau udah nggak ada bahan, kucing sendiri pun dibikin status. Sakit. Jahiliyah. Dulu masa itu begitu. Akhirnya apa? Tipikal masyarakatnya nggak stabil. Nggak stabil tipikal masyarakatnya. Gampang diajak pada sesuatu yang tidak baik. Cepat kaget, gampang kagum. Ya, cepat kaget, gampang kagum. Ada ini baru, boom, ke situ, kagetan. Cuman buat lihat aja, beli enggak. Ya. Ada anak Citayam, jalan-jalan ke situ rame gitu, ya. Cuma bikin update status aja udah gitu hilang. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada hal yang baik, hal yang menginspirasi, tapi kalau semua hal dicurahkan, diungkapkan, sehingga nggak bisa dibedakan mana yang baik dan tidak baik, itu sesuatu yang tidak sehat. Di titik itulah terjadi satu kegamangan luar biasa. Maaf, saking banyaknya informasi yang menyebar, orang sudah bisa nggak bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sampai tibalah pada pemahaman, kalau seorang ibu melahirkan anak laki-laki, bagus, perempuan, celak. Lahir perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, enggak. Karena tersebar informasi yang tidak baik, kriminalitas banyak menyebar. Maaf Bu, ayat tentang hoax turun, Quran surah 49 ayat ke-12. Larangan saling mencela turun, Quran surah 49 ayat 11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang sudah beriman, jangan ikut-ikutan begitu, jangan saling mencela. Saya mau tanya, ada sekarang yang saling mencela di media sosial? Ada yang hoax tersebar di media sosial? Berarti situasi ini kembali lagi ke masa-masa jahiliyah. Akhirnya apa? Keteladanannya hilang. Siapa sekarang diteladani? Bagaimana muslimah berpakaian? Bagaimana muslimah bersikap? Apa pekerjaan yang layak dilakukan oleh seorang muslimah? Apa tren yang harus dimunculkan oleh seorang muslimah? Bergeser. Dulu di masa jahiliyah, semua model-model yang bisa ditampilkan, semua muncul. Yang terbuka, yang pakai gelang di kaki, yang kincing-kincing pengen kelihatan, tabarruj namanya, semua muncul. Maka di titik itulah diluruskan kembali dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan langsung dengan kedatangan Nabi ini diberikan satu model lengkap panduan berkehidupan dari yang paling kecil sampai yang paling besar.
Dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Yang kalau diikuti oleh siapapun, maka, maaf, jangankan nabinya, orang yang ikutnya seketika akan jadi tokoh panutan dan tokoh teladan di masanya. Dalam bahasa Arab, keteladanan yang kalau diikuti otomatis jadi teladan lagi, maka itu disebut dengan uswah namanya. Apa namanya? Saya cek pelan-pelan. Ibu pernah dengar Umar bin Khattab? Pernah ya? Ibu pernah dengar nggak kisahnya Umar sebelum masuk Islam bagaimana? Umar itu termasuk orang yang sangat keras. Yang hampir setiap hari kegiatannya sebelum masuk Islam selalu mengajak duel pada siapapun. Dan kalimatnya populer. Kalau ketemu orang, kalau berani ayo kita bertarung di bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkanmu karena engkau akan pulang tanpa nama. Umar itu sebelum masuk Islam termasuk salah satu yang lekat dengan minuman keras. Sampai nanti setelah masuk Islam, Umar orang yang minta kepada Rasulullah, mohonkan pada Allah agar turun ayat yang melarang mirasantika. Di zaman jahiliyah itu, Bu, orang paling amatir, pemula, itu mabuknya 5 kali dalam sehari. Pemula. Jadi kalau 2 kali mabuk, itu baru coba-coba. Pemula 5 kali. Umar itu dalam hidupnya pernah jualan Tuhan. Dan Umar itu jenius, Bu. Di antara kejeniusannya, orang bikin dari kayu, orang bikin dari batu, Umar bikin dari roti. Jualan. Makanya nanti setelah masuk Islam, pernah senyum sendiri, pernah nangis sendiri. Ditanya, kenapa ya Khalifah engkau tersenyum? Kata beliau, aku ingat saat di jahiliyah, pernah jualan Tuhan, kubuat dari roti. Di waktu jualan, karena sedang panas, nggak ada yang beli, akhirnya terpaksa lapar datang, Tuhan disimpan di satu tempat, aku duduk, aku bilang, ya Lata, Tuhan mohon maafkan aku, agak lapar dikit, pinjam tangan, nanti aku ganti. Akhirnya Tuhannya habis, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Umar. Tapi apa yang terjadi setelah beliau masuk Islam? Tidak ada satupun yang keluar dari lisan beliau sampai ujung kakinya, kecuali kebaikan. Bicaranya jujur. Ketegasannya bermaslahat. Sampai kata Nabi mengatakan, jangankan manusia, setan ketemu Umar, yang lari setannya. Umarnya. Orang yang pertama kali mempraktekkan belusukan, Umar. Umar itu tiap malam belusukan, Bu. Tiap malam. Satu kali, singgah di satu tempat, ada seorang ibu, single parent, sedang ingin menidurkan anak-anaknya yang kelaparan malamnya, karena nggak ada makanan. Maka beliau pura-pura menggoreng batu dengan pasir, digoreng begini, supaya anaknya sedang membayangkan ibunya masak makanan. Saat menggoreng pasir itu dan batu di dalamnya, kata perempuan ini, ya Khalifah, celaka engkau Khalifah, enak-enak di istana sedangkan rakyatmu merasakan kekurangan saat ini. Engkau makan enak sedangkan kami goreng-goreng batu. Umar lewat, bergetar jiwanya, langsung datang ke Baitul Mal, dibuka di situ, ambil sekarung gandum, diangkat di pundaknya. Ajudannya dibiarkan ikut saja. Enggak, ini tanggung jawabku, aku yang dihisab di hari kiamat. Datang ke tempat tadi, dimasakin langsung oleh Umar, dan tidak pernah tahu ibu itu bahwa itulah pemimpinnya. Di waktu Umar masakin itu, ibunya masih mencela pemimpinnya juga. Dasar Umar, enak-enak di istana, yang masakin aku orang lain, katanya. Padahal itu Umar. Itulah Umar. Bagaimana satu kurikulum keteladanan mampu merubah orang yang tadinya keras menjadi manusia yang paling luar biasa. Ibu kenal Jundub bin Junadah? Tidak. Pernah dengar Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari itu pemimpin begal di satu kampung. Jadi Ghifar itu kota begal, Bu. Sekampung begal semua. Sekampung begal semua. Singkatnya, setelah masuk Islam, berubah menjadi pemuda yang paling hebat, mendakwahi sekampung masuk Islam semua. Makanya diabadikan nama kampungnya, melekat kepada nama gelarnya, Abu Dzar Al-Ghifari.
Saya dulu berasal dari kampung begal, setelah masuk Islam, saya ikuti petunjuk Nabi, berubah menjadi orang paling baik. Singkatnya, semua orang yang belajar dari Nabi, mau laki-laki, mau perempuan, maka kalau ibu telusuri jalurnya, akan ditemukan keteladanan sesuai dengan profesinya. Sifat Nabi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk membawa keteladanan sehingga bisa diteladani, itu disebut dengan uswah namanya. Apa namanya? Turunlah Quran surah ke-33 ayat 21. Pelan-pelan. Kita baca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Baik. Bu, ayat ini bisa dibaca dengan dua cara. Satu, uswah. Yang kedua, iswah. Satu apa? Uswah. Yang kedua apa? Iswah. Bisa u, bisa i. Kalau u, harakatnya di atas, di bawah. Atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Harakatnya fathah atau kasrah? Dhammah. Dhammah itu artinya banyak, berkumpul. Kalau kasrah itu rendah atau tinggi? Kalau rendah itu tipis atau tebal? Tipis. Harakatnya fathah atau dhammah? Kasrah. Kasrah itu dari kata kasura, artinya sesuatu yang pecah, jadi kecil. Kenapa bisa dibaca dengan dua cara? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa Nabi itu diberikan oleh Allah keistimewaan sebagai teladan kehidupan. Jangankan yang tinggi-tingginya, yang banyak bisa kita teladani. Sholatnya, baca Qurannya, sedekahnya, sampai yang kecil-kecilnya pun bisa jadi teladan. Jalannya, kalau dipanggil bagaimana cara nengoknya, kalau salaman bagaimana cara megangnya, kalau berpakaian bagaimana cara berpakaiannya. Jangankan dari yang tinggi-tinggi, yang kecilnya pun kalau diikuti, itu pasti menjadi teladan dalam kehidupan. Dan demi Allah saya katakan, tidak ada satupun yang mengikuti petunjuk Nabi, kecuali setelah itu dia menjadi teladan di zamannya sampai ke depan. Ibu kenal Ali bin Abi Thalib, pernah dengar namanya? Utsman bin Affan, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdurrahman bin Auf. Pertanyaan saya, ibu pernah lihat mereka nggak? Pernah ketemu mereka nggak? Nggak pernah ketemu, tapi kenal namanya. Mereka orang baik bukan? Bagaimana ibu bisa simpulkan mereka baik, sedangkan ibu belum pernah ketemu dengannya? Karena kisahnya sampai ke kita saat ini. Bagaimana kisahnya bisa bertahan selama 15 abad? Siapa yang bisa menyampaikan itu? Siapa yang bisa menjamin terjaga kisah itu sampai di masa kita sekarang? Padahal ada orang baru hidup setahun 2 tahun, baru berkehidupan 20 tahun, 30 tahun, meninggal, nggak pernah disebut namanya. Nggak pernah dikenang. Tapi semua orang ini, yang bahkan sebelum masuk Islam, perilakunya penuh dengan kriminalitas, begitu masuk Islam, dikenang nama dan sikapnya melebihi usia kehidupannya. Itulah uswah. Itulah iswah. Nah, yang paling dahsyat, kalau diikuti caranya, misal, saya ambil contoh begini. Ibu, ini ada gelas. Dalamnya ada minuman. Fungsi minum apa? Menghilangkan haus. Tapi, kalau ibu ingin minum dan jadi teladan cara minumnya, maka Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk oleh Allah. Ajarkan pada umatmu, begini cara minum yang baik. Kalau dilakukan, dapat teladan dalam kehidupan. Maka kata Nabi, idza quddimat ta'amu, kalau makanan dihidangkan, ada makanannya, minumannya dan seterusnya, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Jangan menerobos terlampau jauh dari apa yang tidak engkau bisa jangkau. Kemudian setelah engkau ambil dengan tangan kananmu, samillah, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Sederhana, Bu.
Tapi kalau itu dipraktekkan, sedang ada jamuan, kita tidak harus datang ke tempat yang sana. Kita tidak harus bergeser ke tempat yang jauh. Ambil yang paling dekat. Ambil dengan tangan kanan. Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jaminannya, apa yang dikerjakan itu seketika akan jadi teladan dalam kehidupan. Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil kecuali berbalik seluruh tubuhnya untuk menunjukkan penghormatan. Memberikan senyuman. Datang, memberikan doa. Ustadz Adi, Masya Allah, Kang Asep. Damai, mudah-mudahan keluarga sehat ya, diberikan keberkahan, lancar rezeki semuanya. Kira-kira kalau ibu bertemu dengan orang seperti itu nyaman nggak? Enak nggak? Ibu ambil ilmunya, ibu praktekkan ketika dipanggil. Fulana, berbalik, jeng, Masya Allah, damai. Mudah-mudahan sehat ya, berkah suami. Yes. Itu masalahnya. Sudah, jangan ada masalah sini.